Halo teman-teman yang selalu antusias dengan dunia payment, balik lagi ke podcast Ngomen. Tentunya bareng gua Anton sama Sanjay. Nah, ini balik lagi nih kita berdua yang jadi host dan co-hostnya. Yes. Sebelumnya gimana Jay? Kemarin seneng dong? Iya, seneng yang banget. nemeninnya bukan gua. Kemarin seneng, sekarang senep. Senep itu yang kemarin dibahas ya. Kalau sekarang jadi senep juga ya. Oke, nah mungkin teman-teman di sini agak heran ya, kok cuma kita berdua Iya. nih Jay? Iya. Kenapa nggak ada narasumber? Nah, kita sekarang lagi bikin format yang berbeda. Iya. Jadi kan kalau kemarin kita ngobrolnya sama ahli-ahli pelaku pasar. Nah, sekarang kita juga pengen tahu dong sebenarnya teman-teman di luar sana itu tahu nggak sih apa itu dunia payment dan apa Iya, aja yang ada di betul. dalamnya gitu kan. Betul. Jadi nanti di podcast kali ini kita tuh akan coba menjawab pertanyaan netizen Jay, gitu kan. Jadi pertanyaannya nanti ada teman-teman di luar tim kita nih Ya. udah nanya ke teman-teman yang ada di luar, mereka akan nanya seputar dunia payment. Kita Oh, nanti berdua jawab. netizen. Nah, netizen dong. Kayaknya susah nih kalau netizen. Netizen tuh maha benar. Wah, iya sih. Jadi nggak mungkin salah. Iya, itu yang sulit ya. Kalau netizen nanya, mereka sebenarnya udah tahu jawabannya tuh gitu. Ngetes doang mereka ke kita. Jadi, ya mudah-mudahan ini netizennya yang baik Iya, lah ya. Jangan itu- yang julid-julid ya. Ya, itu netizen negara Konoha kalau kita. Ya, kalau di kita sih enggak. Itu Iya. kita Konoha ya, bukan di kita ya. Oke. Ya udah. Nah, mungkin kita mulai aja nih. Udah ada satu pertanyaan yang akan kita munculkan oke. di layar. Ya. Oke, silakan. Coba kita lihat. Mbak, boleh nanya nggak nih? Boleh. Nah, Mbak pernah dengar nggak yang namanya payment gateway? Pernah dengar sih, tapi nggak tahu secara bisnisnya itu seperti apa. Nah, kebetulan nih kita punya ahli yang bisa ngejelasin tentang payment gateway. Nah, kalau Mbak punya pertanyaan, bisa langsung tanya aja. Ada pertanyaan nggak? Yang paling basic sih payment gateway itu gimana sih cara kerjanya, terus apa payment gateway itu sendiri, terus kenapa dia payment channelnya tuh banyak banget. Oke, baik. Kembali ke studio. Oke. Oke. Tapi saya ngelihat kalau saya jadi ceweknya saya lari tuh kayaknya. Dikejar-kejar. Iya. Terus tiba-tiba ditanya-tanya gitu Iya. kan. Kayaknya saya lari deh mendingan. Itu kalau gue ingatnya sama lu tahu kan kalau ada di jembatan tuh suka tiba-tiba ada yang nanya, "Kak, maaf boleh minta waktunya," betul, gitu kan. Nah, itu benar, kan benar, iya, kayak gitu kan dia Habis itu nanya. udah kasih brosur. Iya. Padahal minta tanda tangan doang katanya gitu ya. Oke, tapi pertanyaannya sih menarik dan Iya. memang paling mendasar, tapi ya justru itu yang mungkin harus kita sampaikan gitu ya Oke. ke netizen semua yang ada di sini. Iya. Nah, mungkin gimana aja ya? Apa itu payment gateway? Oke, payment gateway secara definisi generalnya adalah pihak yang membantu menjembatani antara si pembeli atau pembayar dengan pihak toko yang akan menerima pembayaran. Nah, si payment gateway ini juga bertindak sebagai pihak di tengah yang akan mengkoneksikan diri ke tempat pembayaran, tempat yang mempunyai sistem pembayarannya, misalnya bank atau Oke. e-money, Ya, apapun betul. itulah. Jadi sebenarnya ya istilahnya cuma pemain tengah gitu. Oke. Istilah awamnya ini apa namanya calo di tengah. Oh iya, calo tapi sistem ya. Sistem. Dia calo tapi sistem. Nah, Sistem. dia kan cara kerjanya itu memang itu tadi sebenarnya ya, Ya. menghubungkan antara pihak yang membutuhkan Betul. solusi pembayaran dengan pihak Betul. yang sebetulnya Betul. menyediakan solusi pembayarannya Betul. gitu kan. Walaupun itu calo tapi dibutuhkan karena konsepnya payment gateway akan menyederhanakan proses yang tadinya banyak itu banyak bank, banyak e-money Ya. di satu tempat saja. Betul. Jadi si toko nggak usah ribet mesti kemana-mana. Ya, jadi kelebihannya itu adalah ketika si pihak yang membutuhkan solusi pembayaran itu terkoneksi ke payment gateway, mereka udah nggak usah capek-capek lagi nih. Koneknya harus ke bank A, bank Iya. B, bank Iya. C gitu ya. Terus e-money A, e-money B. Jadi Iya. konek ke satu tempat udah dapat semua Iya. solusi pembayaran gitu Betul. ya. Kalau nggak ada. Kalau nggak ada, apa yang lu mau gua ada. Marketing banget itu. Iya. Nah, dan si payment gateway ini sendiri ya balik lagi itu ya karena memang kita mengumpulkan pihak yang memberikan solusi pembayaran, makanya tadi sempat ditanya juga tuh Ya. sama si netizen tadi ya. Ya.
kenapa dia punya banyak channel pembayaran? Yaitu tadi ya, Betul. karena kita kan mengumpulkan atau mungkin bahasa lebih kerennya mengagregasi gitu ya. Mengagregasikan semua channel payment-nya. Gitu kan. Jadi Betul. supaya tadi tujuannya ketika ada pihak yang membutuhkan solusi pembayaran, mereka cukup terkoneksi ke satu tempat saja. yaitu si payment gateway itu Betul. tadi gitu ya. Nah, itu sebenarnya kurang lebih payment gateway itu seperti itu. Betul. Dan fungsinya seperti itu, cara kerjanya seperti itu, dan kenapa banyak payment channelnya? Karena supaya semuanya itu jadi lebih mudah. Pihak yang membutuhkan solusi pembayaran cukup terkoneksi ke satu tempat saja. Betul. Nah. Jadi proses-proses yang tadinya mungkin kompleks ataupun ribet dibantu oleh payment gateway. Payment gateway. Jadi jangan lupa ya, connect aja ke payment gateway. Yes. Biar nggak ribet. Kalau connect langsung ke bank, ya boleh aja sih. nggak ada yang larang. Nggak ada yang larang. Karena memang apalagi kalau nyambung dengan topik-topik kita yang dulu, itu kan ada Snap, ada apa, sekarang lebih mudah ya. Ya. Tapi kan ya, kalau misalkan mau lebih praktis, jangan lupa connect-nya ke payment gateway. Oke. Nah itu Ada lagi? mungkin udah lumayan menjawab. Mudah-mudahan coba kita lihat lagi nih. Masih ada lagi nih Jay pertanyaannya. Oke, kita lihat lagi ya. pertanyaan berikutnya. Oke. Mas. Iya mas, Bisa nanya sebentar nggak nih? boleh? Oke. Mas pernah dengar nggak apa namanya payment gateway ya? Oh iya, saya tahu payment gateway. Kebetulan saya sedang bekerja sama dengan salah satu perusahaan merchant agregator. Oh begitu ya? Iya. Kami sekarang ada ahli nih yang bisa menjawab pertanyaan mengenai payment gateway. Ya. Kalau dari Mas sendiri, kira-kira ada nggak pertanyaan yang mau diajukan? Oh ada, sebetulnya lebih bagus payment gateway atau merchant agregator ya? Apa kelebihan dan kekurangannya? Oke begitu ya. Kembali ke studio. Nah, tuh pertanyaan baru lagi. Baru Itu lagi. Mas-masnya lagi panas dalam. Iya, Lagi- kelihatan iya. ya. Minumannya, Mas, kalau lagi panas dalam jangan angin-anginan, Mas. Itu tadi anginnya lagi gede banget loh, Mas. Makin masuk angin nanti, Mas. Nanti mudah-mudahan setelah tadi ditanya sama tim kita nggak kerokan Iya, ya, Mas iya. ya. Kita doain sembuh ya, Mas. Ya, mudah-mudahan sembuh, Mas. Oke, tapi tadi walaupun lagi panas dalam terus terancam masuk angin, pertanyaan cukup menarik Iya, nih gitu kan. betul. Karena memang ini yang saat ini terjadi di market juga. Payment gateway Dan merchant sama agregator. merchant agregator. Oh, Gimana iya. Jay? Iya. Sebenarnya saya pun tidak tahu bedanya. Jadi gini, payment gateway seperti tadi penjelasannya adalah pihak yang menjembatani antara pembeli atau pembayar dengan pihak yang dibayarkan, ya kan kayak gitu. Tapi kalau kita lihat definisi merchant agregator pun sama. Ya, merchant agregator pun menjembatani antara pihak pembayar dan pihak yang dibayarkan. Dari sisi channel sebenarnya mirip-mirip juga. Iya. Payment gateway menjual ada virtual account, ada Betul. kartu juga. Iya. Merchant agregator sama juga. Mereka juga ada kartu, ada virtual account. Ntar dulu, nih bedanya apa ya? Bentar. Oh, Ini agak tricky nih pertanyaannya. payment nih. gateway ada dua konsep. Mereka bisa mengagregat pelimpahan dana atau Oke. juga langsung meneruskan dana dari bank ke pembayar yang dibayarkan toko gitu. Oke. Merchant agregator harusnya bisa juga sih ya. Jadi apa nih bedanya? Kita belum menemukan perbedaan yang sangat signifikan. Iya. Oh, mungkin dari sisi regulasi, Jay. Ya. Kalau payment gateway kan Ya. regulasi dan harus punya izin. Saat Oke. ini izinnya payment gateway itu kan dikeluarkannya oleh Bank Bank Indonesia. Indonesia. Ya. Kalau merchant agregator Ya. saat ini kan memang ya, mungkin mereka juga mengarah ke sana kali ya. Cuma sekarang lagi jalanin bisnisnya dulu atau Aduh. gimana nih? Jadi mendingan gue bikin merchant agregator nggak pakai izin dong ya. Waduh, itu pernyataan yang tricky juga tuh. Tapi kita bukan mengarahkan ya teman-teman, tapi memang ya ada plus minusnya. Kalau dengan payment gateway kan kita terregulasi ini. Ya. Jadi pastinya kita mengikuti aturan-aturan yang dikeluarkan oleh regulator. Betul. Jadi kita lebih aman. Betul. Tapi merchant agregator juga emang bukan Bukan berarti nggak aman, tapi Enggak. ya gimana Iya. ya? Gini, ibaratnya Iya. gini. Iya. Saya punya ijazah SMA. Iya. Teman saya punya pengetahuan SMA, tapi nggak ada ijazah. Ah. Nah, kalau kita mau milih yang mana? Saya sih milih yang lebih murah aja sih tetap. Harga tetap penting sih, emang ngaruh juga itu. Tapi ya balik lagi memang kepilihan sih teman-teman ya. Tadi kan kalau yang penanya mending yang mana nih, bagus mana? Sebenarnya secara servisnya mereka sama, mirip. Ya. Cuma balik lagi tadi seperti yang dikatakan Sanjay nih. Ya. Satu itu punya ijazah, satu dia punya ilmunya tapi nggak tidak. punya ijazahnya. Tidak ada sertifikasinya. Ya, tinggal
tergantung aja nih Ya. teman-teman mau memilih yang ada ijazahnya atau enggak, karena secara Betul. servisnya sama ya. Jadi yaitu kita kembalikan ke teman-teman sebetulnya. Kita Ya. hanya memberikan insight ya bedanya apa, plus minusnya apa, dan ya tadi perumpamaannya seperti itu ya. Jay, Intinya ya. yang satu berizin, yang satu belum diatur izinnya. Nah, itu. Tapi mereka tetap bisa berbisnis. Yes. Oke, mudah-mudahan menjawab. Oke. Kita lihat pertanyaan berikutnya. Mbak, bentar nih. Boleh nanya nggak nih saya? Boleh, boleh. Nah, Mbak pernah dengar nggak apa itu payment gateway? Payment gateway ya. Aku pernah denger sih, tapi masih belum familiar sih. Nah, kebetulan nih Mbak, kami punya ahli yang bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan tentang payment gateway. Nah, Mbak sendiri punya pertanyaan nggak nih? Yang ku tahu kan payment gateway untuk pembayaran gitu ya, Mas ya. Betul. Nah, misalkan aku kan punya usaha di Instagram. Iya. Nah, aku bisa nggak sih pakai payment gateway dan keuntunganku sebagai penjual apa? Terus nantinya customer aku punya keuntungan juga apa enggak nih? Menarik sekali. Kembali ke studio. Oke, diterima. Tes. Oke. Oke, kita bahas Ya, pertanyaannya. pertanyaannya tadi soal sosial media seller berarti ya. Oke. Dia kan punya Instagram, dia jualan. Gimana nih, apa yang bisa dibantu sama payment gateway? Berarti kan kurang oke. lebih kayak gitu deh pertanyaan. Dia contohnya, tapi dia mempunyai usaha Ya. dan usahanya itu dijalankan di Instagram. Instagram, betul. Tapi kita mesti ingat di Instagram itu jualannya nggak bisa pakai link. Karena tidak ada satu link pun yang bisa diklik di Instagram. Ya kan? Betul. Dari dulu payment gateway masuk ke situ susah. Satu-satunya cara lewat Facebook Ads atau Instagram Ads, dan itu pun berbeda. Tapi Nah. itu konteksnya beda lah. Anggap saja dia punya usaha. Iya. Dia pengen payment gateway, banyak cara sih. Ya. Kalau untuk yang UMKM mungkin bisa kayak model-model link payment kan. Ya, Nah, betul. Sekarang kan payment gateway juga rata-rata udah Ya. nyediain tuh payment link. Jadi di situ nanti ya si pedagang gitu kan yang jualannya ya tadi lah ya di Instagram, walaupun tadi sulit nih katanya, cuma ya kalau misalkan memang mau sebenarnya tetap bisa, tapi mungkin nanti paymentnya agak di luar situ. Biasanya taruhnya URL-nya di bio. Terus Iya. bio-nya ada list-nya. Iya, Nah, biasanya seperti itu Pakai caranya. link tree. Merek. Jangan disebut dong mereknya. Ntar soalnya belum masuk ininya ke sini. Iya. Kalau udah masuk baru boleh kita sebut. Betul. Nah, jadi ada payment link tadi ya, balik lagi teman-teman. Iya. Nanti payment link itu sebenarnya fungsinya untuk teman-teman yang UKM atau social media seller nih. Iya. Dimana nanti dengan link itu teman-teman bisa memberikan link tersebut ke customer teman-teman. Betul. Terus nanti customer teman-teman itu tinggal klik linknya, nanti tinggal pilih mau Betul. bayar pakai apa. Jadi kurang lebih seperti itu sih Iya. link payment itu ya, Ada Jay. Ya? istilahnya link payment, ada yang bilang namanya invoicing, tapi yang dimaksud adalah sama, di mana dari sisi pemilik toko bisa meminta pembayaran ke sisi usernya atau yang ingin diminta untuk membayar. Nanti dia akan mengirimkan entah itu berbentuk link yang nanti Ya. kalau diklik akan membuka halaman payment Ya. di sisi user untuk melakukan payment, atau mungkin beberapa metode lain jika tidak menggunakan misalnya kan kalau link itu nanti dia pakai kartu atau dia akan generate kode VA. Betul. Yang sekarang mungkin dia akan mengenerate suatu kode kris, Ya. nanti langsung tinggal di scan langsung akan terbayarkan. Jadi ada beberapa metode yang bisa dilakukan oleh si merchant agar si user bisa membayar. Bayar, betul. Nah itu jadi sebenarnya ya jangan takut ya teman-teman yang UMKM Ya. gitu ya, atau yang social media seller. Kalau butuh payment gateway, kita juga punya solusinya kok Betul. buat teman-teman gitu kan. Jadi jangan lupa tentunya bisa juga ngontak kami di Paylabs kalau misalkan butuh link payment gitu ya, untuk ngebantu teman-teman menerima pembayarannya lebih seamless lah ya. Jadi kan zaman sekarang customer itu pengennya lebih gampang, lebih cepat gitu kan. Jadi Betul. kalau pakai PG itu sebenarnya bisa menjawab kebutuhan dari customernya teman-teman. So, Iya. jangan lupa, intinya nggak usah takut, bisa hubungi kita PG kok. Paylabs juga bisa. Karena semua kebutuhan harusnya semua kebutuhan bisnis yang ingin dilakukan oleh pihak merchant toko, baik itu kecil, medium atau bahkan besar sekalipun, ya. itu bisa diakomodir oleh payment gateway. Ya. Oke, iya. Itu ya teman-teman. Jadi jangan lupa silahkan hubungi payment gateway, terutama Paylabs dong. Oke. Kita coba lihat lagi nih, masih ada pertanyaan lainnya. Oke. Mbak, boleh nanya nggak Mbak? Boleh. Nah, Mbak tahu nggak apa itu payment gateway? Tahu tapi cuma sedikit. Nah, kebetulan nih kita punya ahli yang bisa ngejawab pertanyaan-pertanyaan mengenai payment gateway. Nah, Mbak kalau mau nanya apa nih? Kalau misalkan saya mau kerja sama payment gateway,
Syarat apa aja sih yang perlu disiapin? Nah, kembali ke studio. Oke, pertanyaan yang bagus juga, tapi itu mbaknya ngapain di situ Tadi ya? gua agak ini satu pertanyaannya kan kata mbaknya iya tahu cuma sedikit. Gua kira pertanyaannya adalah Mbak makan apa? Makan tahu cuma sedikit. Makan tahu cuma sedikit ya. Cuma itu dari tadi kita lihat orang-orangnya pada kena angin gede terus ya. Iya. Gua agak ngeri. Benar. Jangan-jangan tim kita juga masuk angin habis dari situ. Jadi ya mudah-mudahan tim kita juga nggak apa-apa ya. Oke, tadi pertanyaannya Syarat-syarat apa syaratnya saja? ya kalau mau kerjasama dengan payment gateway. Nah, kalau syarat-syaratnya sih sebetulnya mudah sih ya, sama aja dengan kalau teman-teman mau kerjasama dengan perusahaan apapun pasti ya harus ada legalitasnya, dokumen legalitas yang nanti harus disubmit atau disampaikan ke payment gateway yang akan bekerja sama dengan teman-teman nih, Ya, gitu kan. betul. Nanti detailnya sih pasti semua payment gateway itu punya list dokumen yang dibutuhkannya. Ya. Nanti teman-teman bisa menghubungi tim payment gateway tersebut ya, tentunya ke Paylabs ya. Di Betul. Paylabs nanti teman-teman bisa menghubungi tim sales kami, nanti tim sales kami itu akan menginformasikan kira-kira syaratnya apa aja nih gitu. Dan tadi ya menyambung ke pertanyaan sebelumnya juga, jadi teman-teman nggak usah khawatir gitu, saya nih sebenarnya usahanya masih kecil, nggak usah khawatir. Kita dari payment gateway itu dari mulai yang jualan cilok gitu ya, sampai yang jualannya omsetnya ratusan miliar sampai triliunan, itu kita bisa bantu Bisa. kok gitu. Jadi Betul. teman-teman nggak usah khawatir. Silakan hubungi aja payment gateway yang mau diajak kerjasama gitu ya. Karena apa? Karena tadi kita bahas dari awal juga, ini akan memberikan kemudahan juga buat teman-teman gitu kan. Kalau tahu kan sekarang contoh gitu ya di payment gateway itu atau di dunia payment sekarang yang lagi hype kan yang sempat kita bahas juga aja Kris gitu ya. Ya. Di UKM tuh Kris juga lumayan laku kan Ya. gitu, karena kan ya dulu waktu di episode sebelumnya Sanjay juga kan beli mie ayam rasa stroberi kan Ya, tuh, betul. bayarnya pakai Kris Kris. gitu kan. Jadi ya pokoknya nggak usah khawatir, apapun jenis usaha teman-teman, sebesar atau sekecil apapun skala usahanya bisa kok kita bantu gitu. Ya. Jadi secara persyaratan semuanya mudah kok. Kalau usaha kecil bahkan cukup hanya identitas diri, kalau ada kayak nomor NPWP dan sebagainya, Ya. teman-teman udah bisa bekerja sama Betul. dengan payment gateway ya Jay Betul, ya. kalau yang personal biasanya nanti diminta pastinya KTP dan juga mungkin ada kemungkinan NPWP. NPWP akan pengaruh ke biaya pajak Betul, pemotongan. betul. Tapi kalau untuk yang berbentuk badan usaha pasti nanti akan diminta surat akte perusahaannya, Betul. misalnya dari surat izin usahanya. Jadi berbeda dari tipe usahanya, apakah itu personal atau perorangan ataupun itu badan usaha akan berbeda. Kalau dia pendidikan juga beda lagi, yayasan beda lagi. Jadi memang nanti semua akan diminta sesuai tipe usaha yang dilakukan. Betul. Gitu. Jadi menyesuaikan ya, Ya. usahanya teman-teman apa, itu pasti akan ada dokumennya yang harus disubmit atau disampaikan ke payment gateway. Ya. Tapi yang pasti itu semuanya akan dibimbing Semua, kok sama teman-teman dari payment gateway-nya supaya teman-teman nggak bingung juga Ya. gitu loh. Ininya detailnya apa sih gitu. Nanti Semua bisa jadi merchant. betul. Tidak ada semuanya. yang tidak bisa. Betul sekali. Betul. Oke, mudah-mudahan itu juga sudah cukup menjawab. Kita coba lihat lagi ya Oke. pertanyaan berikutnya. Mas. Ya, gimana? Boleh nanya nggak nih? Boleh Bang. Nah, Mas pernah denger nggak apa itu payment gateway? Tahu sih, tapi cuma sedikit. Oke, nah kebetulan kita punya ahlinya nih yang bisa ngejawab pertanyaan-pertanyaan tentang payment gateway. Kalau dari Mas sendiri, kira-kira ada pertanyaan nggak untuk payment gateway? Oh, ada sih. Paling apa sih bedanya OVO, Doku sama GoPay itu? Terus kalau ada itu perbedaannya apa sih sebenarnya gitu? Kembali ke studio. Oke. Nah, sebenarnya apa tuh? Apa tuh bedanya? bedanya apa ya? Tapi sebelum jawab pertanyaannya, ini tim kita tuh pinter banget Iya. nyari netizennya gitu ya. Itu sebenarnya supir saya lagi nungguin. Pantesan dia nanyain bedanya apa itu, berarti lu ngasih gajinya jangan-jangan ke situ ya. Terus nyari dia yang terendah biayanya yang mana kayaknya. Oke, jadi bedanya apa Iya. OVO, Doku, Dana? Bedanya apa ya? Sebenarnya sih yang disebutin sama tadi penanya itu semuanya sama. Mereka itu adalah penyedia jasa uang elektronik kalau Ya. bahasa Indonesianya, atau Ya. e-money ya bahasa Ya. Inggrisnya. Jadi di situ user itu ya sebenarnya mirip-mirip kayak rekening bank ya Jay ya. Betul. Untuk uang elektronik itu ya. Betul. Cuma memang kalau uang elektronik ini teman-teman, sebenarnya di kita tuh uang elektronik ada dua jenis. Ya. Ada yang
istilahnya itu server base, ada Ya. yang chip base. Kalau chip base itu, kalau teman-teman yang punya kartu nih, yang kayak flash, Ya, boleh Mandiri nyebut Mas, mereknya ya. Nggak mau, nggak Apa-apa ada lah lagi merek lain selain Mudah-mudahan nanti ada ininya Mandiri Money gitu. Iya. Itu kan yang chip base karena Iya. itu adalah kartu. Kartunya kan ada chipnya tuh kalau teman-teman bisa lihat gitu Iya. kan. Itu yang biasanya bisa di tap ke alat pembacanya. Kalau yang server base itu yang tadi disebutkan sama penanya tuh. Betul. Dana, Doku, OVO Oh. itu server base karena Ya. dia e-money-nya itu dia ada di dalam Ya. server gitu. Ya. Kalau tadi kan datanya itu ada di dalam chipnya. Ya. Jadi itu mungkin perbedaannya sebenarnya untuk e-money itu seperti itu, ada chip base, ada server base. Ya. Tapi kalau tadi yang disebutin sama penanya sih sebenarnya sama aja ya. Ya, tapi kalau yang ditanya apakah itu payment gateway atau bukan, Nah, itu bukan. Bukan. Jadi gini, payment gateway itu adalah pihak yang menyediakan ataupun menjembatani dari si pembayar dengan merchant yang akan terkoneksikan ke sistem pembayarannya tadi, seperti yang dijelaskan pertama. Nah, si OVO, si Doku, si Dana tadi itu langsung bertindak sebagai sistem pembayarannya. Jadi, walaupun mereka menerima pembayaran langsung, kita bisa terkoneksi ke mereka langsung untuk menerima Iya. pembayaran. Betul. Cuman mereka tidak akan menjual pembayaran dari tempat lainnya. Yang mereka jual hanya pembayaran lewat OVO saja, pembayaran Ya, lewat betul. Dana saja, kayak gitu. Nah, beda kalau kita terkoneksi ke payment gateway, mau apapun nanti kita ingin minta dibayar, apakah itu melalui saldo OVO, saldo Dana, saldo Doku, kartu dari bank A, kartu dari bank C, Betul. dari pinjol A, pinjol B, segala macam, itu semua cukup terhubung ke satu tempat, yaitu payment gateway. Betul. Nah, itu bedanya antara tadi yang OVO dan payment gateway-nya. Betul. Gitu. Ya, jadi bedanya di situ. Yang namanya uang elektronik atau tadi OVO, Doku, Dana itu adalah salah satu metode pembayarannya Betul, aja ya. betul. Jadi kalau teman-teman ketika mungkin mau melakukan pembayaran secara online gitu ya, Ya. itu tadi Sanjay sudah bilang kan bisa lewat bank A, bank B, Ya. terus kemudian ada pay letter A, pay letter B Ya. gitu kan. Dan juga bisa ada bedanya OVO, Doku, Dana. Apa? Ada yang banyak promonya, yang lain nggak? Oh. Ya, tahu sih kayaknya yang mana ya. Oke. Jadi bedanya itu ya teman-teman. Untuk uang elektronik itu adalah salah satu metode pembayaran, sementara payment gateway adalah yang tadi ya di awal kita bilang mengagregasi metode pembayaran. Yes. Mudah-mudahan bisa menjawab juga. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Oke, kita lihat. Mas. Ya, Nah, boleh nggak nih nanya? nanya apa nih? Oke. Nah, Mas pernah dengar nggak masalah payment gateway? Oh iya, pernah. Oke. Nah, kita kebetulan lagi ada ahli nih yang bisa ngejawab pertanyaan-pertanyaan apapun itu tentang payment gateway. Nah, kalau Mas ada pertanyaan, bisa langsung diomongin, Mas. Oh ya. Jadi saya punya bisnis yang besar. Jadi transaksinya bisa 1 juta sampai 2 juta per hari gitu. Oke. Kalau pakai payment gateway itu ada limit transaksinya nggak ya? Limit transaksi. Oke, baik. Kembali ke studio. Oke. Nah, Wah, oke. pebisnis sukses tuh tadi yang Iya, kita nyamatin. bedanya apa bisnis sukses sama enggak? Kalau ditanya gini, iya, saya tahu bisnis saya gede. Kelihatan ya. Kelihatan dari sebenarnya ini juga sih, sorry agak fisik. Perutnya juga. Kelihatan Maaf, sukses. fisik. maaf ya Pak ya. fisik. Tapi Bapak sukses kok. Tadi kan transaksinya aja bisa jutaan gitu ya. Tapi Iya. pertanyaannya Jay, limit transaksi. Limit transaksi, oke, limit transaksi itu akan berbeda karena banyak faktor ya. Contoh nih, kalau kita ngomong e-money, e-money mempunyai limit dari si saldonya sendiri kan. Ya, betul. E-money itu kalau yang server base tadi sebelumnya dijelaskan, itu dia akan mempunyai maksimal saldo untuk yang basic di angka 2 juta dan untuk yang premium ataupun yang KYC di angka 20 juta. Artinya dari sisi user udah terbatas saldo di situ, Ya. gitu kan. Kalau kita ngomong transaksi menggunakan kartu kredit, Ya. akan terbatas dari Limit limitnya kartu si kreditnya, ya. betul. Kalau kita ngomong terkait virtual account ya tergantung dari rekeningnya si pembayar aja Pembayaran, ada berapa betul. gitu. Tapi secara payment gateway kita tidak ada batasan gitu. Hmm. Kita menerima nolnya sebanyak apapun, Betul. tetap bisa diproses. Ya. Ya. Yang membatasi adalah yang bayar. Ya, Gitu. betul. Jadi batasannya itu ada dari sisi pembayar. Ya, Kalau betul. kita yang memproses pembayarannya kita nggak ada sih. Paling ya Ya. mungkin
demi keamanan kadang transaksi kalau yang nolnya banyak banget tuh, kita juga harus minta ada semacam underlying ya supaya apa namanya transaksinya itu jelas gitu kan. Tapi itu juga memang di awal biasanya dimintanya karena kan memang ketika tadi kayak Bapak tadi transaksinya 1 juta 2 juta sehari, ya udah pasti ya kita di awal ketika apa namanya Bapak itu tadi mau apa namanya menggunakan payment gateway kita, itu kan kita akan ada proses KYB-nya gitu kan. Nah, nanti kita akan melihat nih, oh si Bapak ini transaksinya memang besar karena dia misalkan importir atau eksportir atau jualan apa gitu kan. Jadi dari situ kita akan ngeliat, oh ya berarti Bapak ini aman nih untuk menerima transaksi dengan nol yang banyak itu tadi gitu ya. Jadi itu ya, untuk limit transaksi sebenarnya semuanya ya nggak terbatas gitu. Di payment gateway nggak ada. Semuanya unlimited gitu ya. Tinggal kita memang melihat saja apa namanya si nature of business. Ada batasannya di payment gateway. Tergantung dari anak IT-nya ngeset batasan itunya nolnya berapa. Ya, betul. Kan gini, hitungannya integer itu 16 digit ya. Artinya kalau nolnya lebih dari 16 kayaknya nggak bisa. Ini teknis banget sih. Tapi itu satu-satunya batasan mungkin hanya di sisi teknis, tapi itu juga 16 digit itu udah gede banget ya, udah triliun, udah triliunan itu udah agak ini juga sih, agak jarang terjadi lah. Tapi basically memang tidak ada batasan ya, gitu. Silakan teman-teman, pokoknya kalau mau pakai payment gateway, selama bisnisnya oke, selama bisnisnya segala sesuatunya jelas, sebesar apapun transaksi teman-teman itu bisa berjalan lewat payment gateway. Oke, mudah-mudahan menjawab juga. Kita lanjut pertanyaan berikutnya. Bang, boleh nanya kan nih? Boleh. Nah, lagi nongkrong ya? Iya, lagi nongkrong. Oke. Mas tahu nggak tentang payment gateway itu apa? Tahu. Layanan pembayaran ya? Betul. Nah, kita punya ahli nih yang bisa ngejawab pertanyaan-pertanyaan mengenai payment gateway. Masnya mau nanya nggak nih sesuatu tentang payment gateway? Boleh, saya ada pertanyaan. Oke. Di Indonesia kan banyak ya payment gateway-nya. Betul. Yang paling terkenal tuh Sendit sama Mitrans. Nah, betul. Tapi mereka tuh kan saking banyaknya, bedanya apa ya? Emang bisnis mereka tuh menguntungkan ya? Gitu. Bagus banget pertanyaan tuh, nanti dijawab sama Ali. Oh, kalau Masnya gimana nih Mas? Ada pertanyaan gak nih? Ya, kebetulan ada pertanyaan nih Mas. Gue kan mau buka toko nih di luar negeri nih. Kira-kira tuh payment gateway itu terima gak ya Mas? Mata uang kayak euro, dolar, dan lain-lain. Pertanyaan bagus. Kembali ke studio. Iya. Oke. Pertanyaan. Ngaku punya toko di luar negeri. Kalau toko di luar negeri nggak nongkrongnya di situ, gitu. Itu kelihatan nongkrongnya di mana tuh ya? Mana sih? Oh mungkin tokonya online ya. Padahal itu lihat dibuka apa? DOS. Waduh, DOS zaman kapan itu ya? Oke. Ini apa namanya, pertanyaannya juga cukup menarik nih dan menggelitik gitu ya. Yang pertama dulu deh, pertanyaannya. Banyak tuh payment gateway payment gateway sekarang memang udah ada berapa ya? Udah ada 20. Enggak, lebih 38-an kalau sesuai yang ada di daftar BI sih. Oke, udah 30-an tuh. Waduh, udah banyak banget. Memang udah penuh banget nih apa namanya market payment gateway ya pemainnya. Nah, pertanyaannya, bedanya apa dan apakah menguntungkan berbisnis di payment gateway? Ya, sebenarnya kalau namanya beda ya secara definisi sama ya. Maksudnya ibaratnya gini, ada tukang mie ayam, terus ada tukang mie ayam lagi. Bedanya apa? Ya sama aja jual mie ayam. Mungkin perbedaan dari sisi cara jualnya, perbedaan dari sisi isi mie ayamnya apa saja, kayak gitu kan. Sama di payment gateway, secara bisnis mereka pasti sama semua. Yang mereka jual adalah payment method atau payment channel kan gitu. Tapi mungkin yang membedakan adalah ada yang misalnya jual nanti jualnya melalui link payment-nya. Di target marketnya adalah para UMKM. Ada yang memang nanti modelnya untuk melalui subscription kayak untuk tagihan telco atau tagihan insurance. Jadi karakteristik dari masing-masing payment gateway ada yang berbeda. Tapi secara definisi sih sama. Yang mereka jual intinya adalah yang mereka jual adalah metode payment yang bisa digunakan oleh merchant agar si usernya bisa membayar itu. Ya, betul. Jadi memang secara servis sih tadi ya Sanjay bilang tukang mie ayam satu sama yang lainnya sama, intinya jualan mie ayam. Tapi pasti memang yang membedakan adalah cara mereka menjualnya, racikannya. Jadi itu yang akan membedakan juga. Jadi balik laginya itu mungkin tukang mie ayam satu dia pas ngelayanin mukanya cemberut terus nih gitu kan. Orang kan pasti nggak mau atau nih lama. Atau lama gitu. Banget. Karena bikinnya rasa stroberi gitu kan kayak yang Sanjay beli. Nah itu kan mungkin orang akan
nggak deh sama yang ini, mungkin coba yang lain gitu. Ya. Hal yang sama juga terjadi di Betul. payment gateway gitu, karena ya itu tadi semuanya sama-sama menjual payment channel, Yes. tapi ya tinggal bagaimana payment gateway itu melayani customernya Betul. gitu kan. Mungkin pasti ada sih masing-masing payment gateway itu unique selling point-nya gitu Ya. kan. Mungkin mereka ada yang mau menerima customisasi, Yes, mungkin ada. mereka ada yang ngasih harganya kompetitif banget Ya, gitu kan. ada yang modelnya tiring. Ada yang Ya. model tiring dan lain sebagainya. Yes. Mungkin mereka ada yang berani nanggung settlement. Ya, Jadi settlementnya semuanya mereka bikin same day Ya, gitu atau kan. fraud detection-nya sangat komprehensif dan lengkap. Gitu kan ada juga ya. Itu jadi ya bedanya kurang lebih seperti itu ya teman-teman. Ya. Tinggal teman-teman kebutuhannya seperti apa bisa disesuaikan Betul. gitu. Jadi bisa mencari Payment gateway yang sesuai. kebutuhan Betul. teman-teman. Itu sih kalau untuk yang bedanya payment gateway gateway, ya. ya. Nah, kalau yang payment gateway bisa nggak nih nerima Terima mata uang asing. pembayaran mata uang asing? Iya, harusnya sih gini. Sebenarnya sih kalau selama transaksi itu yang akan dilakukan aturannya rupiah ya, Ya. harusnya nggak ada isu ya kalau selama itu dalam rupiah. Nah, tapi memang agak ambigu yang terkait dari mata uang yang lain. Karena kalau kita lihat sebenarnya dari sisi bank pun ada yang sudah menyediakan tabungan yang selain rupiah. kayak Betul. gitu. Artinya secara konsep tabungan rupiahnya pun sudah diperbolehkan. Ya. Dan di beberapa tempat ada namanya DCC, Digital Currency Conversion. Ada yang modelnya di depan, ada yang modelnya di belakang gitu kan. Ya. Di depan artinya sebenarnya si pembayar bisa menggunakan mata uang dari yang negara mereka sendiri. Ya, dari negara asalnya. Secara konsep bisa, secara teknis bisa, secara regulasi ini saya masih ragu-ragu antara bilang iya atau enggak. Ya. Gitu. Ya, karena kan memang balik lagi ini sih, secara regulasi pembayaran di Indonesia itu harus dalam mata uang rupiah. Ya. Nah, makanya tadi yang saya bilang, ada juga yang menyediakan di sisi itu kan. Betul. Jadi, ya sebenarnya si pelaku atau si customer yang melakukan pembayaran mungkin bayarnya sih pakai mata uang negara mereka Ya. gitu. Tapi ya nanti penjual atau merchant akan nerimanya itu dalam bentuk rupiahnya gitu ya. Tapi kalau di sisi yang versi prinsipal, itu memang benar-benar yang akan ditagihkan ke si user benar-benar mata uang mereka. mata uang mereka, Jadi kalau betul. misalnya kita di tempat dan si merchant yang menawarkan di sisi, misalnya mau pakai dolar nggak? Terus yang muncul ada misal $1, maka yang akan ada di billing statement user $1. $1, betul. Bukan dalam bentuk rupiah yang Rupiahnya. dikonversi ke dolar. Betul. Ini sudah ada yang jalan dari versi edisi. Oke. Tapi belum ada yang jalan dari versi online. Online. Makanya saya bilang, konsep bisa, teknis bisa, regulasi, ayo dong kita omongin. Iya. Kayaknya mesti mulai bisa di payment gateway. Iya Masa dong. iya ya payment gateway hanya bisa di Indonesia saja ya? Iya. Iya. Kan secara teknis sih semuanya memungkinkan ya. Iya. Makanya yuk regulasinya gimana nih? Iya. Mungkin teman-teman di sini atau Bapak Ibu dari regulator ada yang nonton? Yuk, Iya. kita diskusi yuk. Masa kalah sama Esnet ya, gitu Iya. ya. Atau Apa? sama Edit ya. Iya. Iya. Jadi ya kita juga kan harus mengakomodir kebutuhan customer ya. Iya. Jangan sampai customer jadi batal untuk bertransaksi hanya karena masalah uangnya tidak bisa dipakai Iya. untuk bertransaksi. Sementara semua merchant yang mau pakai mata uang asing pergi ke Seps. Ya, ya, kesitulah pokoknya semuanya udah pada tahu ya. Oke, itu aja. Mudah-mudahan cukup menjawab. Yes. Yuk kita lihat lagi pertanyaan berikutnya. Oke. Mas, boleh nanya nggak nih? Boleh bang, mau apa bang? Nah, tahu payment gateway nggak? Payment gateway tahu deh kayaknya. Seberapa jauh sih taunya? Nggak begitu banyak sih, cuman agak ada yang bingung aja sih sebenarnya. Nah, pas banget nih, kita punya ahlinya nih yang bisa ngejawab pertanyaan Mas tentang payment gateway. Mau nanya sesuatu nggak? Oh, boleh deh, ada nih. Sekarang kan payment gateway banyak ya di mana-mana. Tapi saya kadang masih bingung payment gateway apa sih yang bisa yang aman dan terpercaya buat bisnis saya. Oke, gitu ya Mas. Kembali ke studio. Ya. Oke, semuanya netizen ini lagi pada nongkrong ya, enak banget saya, nih hidupnya. saya prihatin, kayaknya Iya. sudah hampir mau melahirkan itu. Iya sih. Makanya duduknya aja posisinya begitu ya. Senyumnya udah senyum kayak mengap ya. Air ketubannya udah pecah tuh di bawah. Udah becek itu udah di bawah. Oke. Jadi pertanyaannya payment gateway yang aman dan terpercaya. Mungkin ininya kali ya, kriterianya seperti apa kali ya Iya. yang mungkin pengen ditanyain sama netizen itu. Iya. Kira-kira gimana Jay? Kriteria
payment gateway yang aman dan terpercaya? Harus apa nih? Oke, kalau ini terkait yang tadi masalah perizinan yang sudah pasti kalau kita cari yang aman dan terpercaya sudah pasti lebih baik memilih yang berizin. Oke. Gitu. Karena kalau berizin artinya sudah diakui, setidaknya sudah tervalidasi dan diakui oleh pemerintah gitu kan, oleh regulator gitu. Terus kita lihat juga dari sisi yang ini mungkin lebih teknikal tapi mungkin bisa minta bantuan ke orang-orang yang ngerti, sudah menerapkan standar-standar keamanan yang memang sudah teruji. Contohnya setiap kali ada akses menggunakan enkripsi, misalnya HTTPS standar lah kayak gitu ya. Terus kalau yang menggunakan transaksi kartu biasanya sudah mendapatkan sertifikat istilahnya namanya PCI DSS. Itu sudah standar keamanan yang sudah diakui oleh dunia juga gitu. Jadi dari sisi apalagi kalau misalnya sudah ada ISO 27001 ya, itu juga artinya sudah melewati semua proses verifikasi keamanan. Tapi itu kan dari sisi memang dengan banyaknya sertifikasi ya memang pasti akan butuh waktu ya. Kadang-kadang ada payment gateway yang memang belum ke situ tapi memang arahnya sudah mirip ke situ. Tapi kalau memang mau dipilih yang aman ya carilah payment gateway yang sudah memenuhi kriteria tadi gitu. Ya. Tapi bukan berarti yang nggak ada itu nggak aman, nggak. Ya. Karena kan kayak ISO 27001 itu sebenarnya mirip dengan PCI DSS. Artinya kalau misalnya sudah PCI DSS pun ya tinggal sedikit lagi sudah ISO gitu kan. Tinggal nambahin dikit lagi ya. Jadi itu apa namanya secara teknis sih kurang lebih seperti itu ya teman-teman. Kalau mau cari payment gateway yang aman, terpercaya tadi ya, teknisnya seperti itu. Jadi memang yang paling utama itu sih memang secara izin ya gitu. Karena kan beda antara yang berizin dengan enggak tuh ya. Pasti kalau yang berizin kan ada pengawasnya, ada aturan yang harus diikuti. Jadi ya relatif ya lebih aman. Kalau cari aman, terpercaya pasti itu yang terutama gitu. Dan tadi secara teknis semuanya PCI DSS, ISO mereka sudah ada, tapi ya itu tadi ada salah satu sudah aman juga, yang satunya tinggal dikit lagi aja. Ada ini kalau juga kalau mau melihat daftar dari payment gateway yang sudah tersertifikasi, ada 2 tempat yang mungkin bisa dicek. Pertama di webnya Bank Indonesia langsung, di situ sudah ada payment gateway yang berizin. Atau datang ke webnya Asosiasi Payment Gateway. Di situ juga sudah ada list payment gateway yang terdaftar sebagai member. Jadi bisa jadi acuan. Jadi ada 2 acuan itu ya teman-teman kalau mau nyari yang aman dan terpercaya. Kalau ada di list itu sih insya Allah sudah aman dan terpercaya. Oke, mudah-mudahan menjawab juga dan kita lanjut lagi ke pertanyaan berikutnya. Mbak, bentar Mbak. Bisa nanya nggak nih Mbak? Boleh Mas, nanya apa? Nah, Mbak tahu nggak payment gateway itu apa? Tahu sih, tapi nggak terlalu tahu sih Mas. Kenapa tuh Mas? Nah, kita kebetulan nih, kita punya ahli yang bisa ngejawab pertanyaan-pertanyaan Mbak mengenai payment gateway. Mau nanya nggak nih Mbak? Boleh Mas, saya mau nanya deh. Kenapa ya Mas? Kan saat ini kan lagi banyak penipuan online tuh. Kayak kemarin tuh banyak banget penipuan online lewat WA yang ngirim undangan. Nah, kalau di payment gateway gimana ya cara ngelindungin diri saya untuk kayak, kan kalau payment gateway tuh banyak terlibat masalah uang ya? Gimana tuh ya Mas? Kembali ke studio. Oke, kita baru menangkap kegiatan kriminal. Tadi ada orang mau masuk mobil. Ngapain itu ya? Mobilnya bukan ya? Kok kayaknya pas ditanya sama tim kita kaget gitu ya? Gugup gitu. Iya, makanya dia pertanyaannya soal melindungi diri. Mungkin dia takut kena ini ya, kena LP. Oke, pertanyaannya melindungi diri dari ya ini fraud berarti ya yang ditanyakan ya. Kira-kira perlindungan untuk si customer atau juga mungkin si merchant atau pedagang seperti apa nih dari sisi payment gateway? Mungkin kurang lebih seperti itu yang ditanyakan ya berarti? Iya. Artinya kan dia nanya kalau seandainya menggunakan payment gateway, apakah ada payment gateway bisa membantu proses pengamanan transaksi tersebut ya? Betul. Oke, harusnya sih kalau dari sisi payment gateway proses transaksi sudah didesain agar memang tidak ada data yang memang bisa dijadikan celah untuk dijadikan fraud ya. Misalnya nih dari sisi user ingin mengganti amount menjadi lebih murah, harusnya sudah tidak bisa karena sudah terverifikasi. Atau dari sisi merchant, apakah memang dia merchant yang memang fiktif atau tidak? Seharusnya tidak, karena si payment gateway sudah melakukan KYC ataupun verifikasi merchant dari awal. Mudah-mudahan dilakukan dengan benar gitu. Tapi semua proses sudah dilakukan dari ujung payment gateway awal sampai akhir sih sudah. Tapi memang keamanan ini nggak bisa satu faktor dari payment gateway aja. Betul, setuju. Karena kan si transaksi pembayaran itu dilakukan oleh si sistem pembayarannya yang menyediakan kan. Betul. Gitu dia.
Jadi tidak hanya bergantung ke sisi payment gateway-nya saja, tapi dari Iya. sisi provider ya metode pembayarannya juga itu Ya. juga harus bisa memberikan itu gitu kan Yes. perlindungan. Plus ya memang sebenarnya user juga ya gitu tadi ya yang disebutkan penanya nih. Ya. Sebenarnya kan sekarang memang common juga tuh ada WhatsApp yang nggak jelas harus Ya, bayar segala undangan macam. pernikahan Ya, lah, itu paket datang lah. jangan asal klik lah intinya. Kita harus tahu bahwa itu kalau memang apalagi dari nomornya biasanya kan nggak dikenal ya. Ya. Kalau kayak gitu tuh udah gak usah klik sembarangan deh. Ya. Kita sebagai user ya demi keamanan kita sendiri udah hindari yang kayak gitu. Jadi ya keamanan tadi ya. Payment gateway dari awal sampai akhir proses kita juga ada proses yang menjamin keamanan itu. Tapi ya tidak hanya bergantung dari sisi kita, dari sisi provider yang bank dan lain sebagainya juga mereka. Merchant pun kita coba proteksi dari orang yang mencoba-coba misalnya dengan beberapa payment gateway menggunakan fraud detection. Betul. Jadi ketika ada kartu yang memang masuk kategori misalnya curian, contohnya stolen card, itu sudah bisa terdeteksi di awal apakah memang ini kartunya harus di blacklist atau misalnya ada pola-pola mencurigakan yang dilakukan oleh si pembayar tersebut. Betul. Itu sudah bisa diproteksi agar melindungi merchant supaya jangan sampai pembayarnya itu menggunakan dana fraud ataupun dana lainnya untuk melakukan transaksi. Seperti itu. Oke. Jadi kurang lebih seperti itu ya teman-teman. Kalau untuk masalah keamanan sih, insya Allah semuanya kita sudah lindungi dari awal sampai akhir. Tapi ya balik lagi ya, mungkin kalau teman-teman ingat di episode pertama kita bahas soal fraud, memang makin canggih teknologinya, makin canggih juga usaha orang untuk melakukan fraudnya gitu. Jadi ya itu ya memang yang penting, tapi kan usahanya dulu nih. Kita jangan sampai dengan adanya kondisi itu, udah nggak usah dijaga gitu. Itu salah juga. Yang penting kita berusaha dulu. Iya, betul. Jadi ya kurang lebih memang keamanan itu tidak hanya bergantung dari sisi kitanya penyediaannya, tapi juga pembayarnya juga. Semua pihak. Pembayar, semua pihak. payment gateway, yang sistem pembayaran dan si pemilik tokonya, pemilik merchant. Oke, nah itu semua ada nih di Paylabs. Kita menjamin keamanan itu, proses yang tadi Sanjay jelaskan dari awal sampai akhir kita lakukan itu. Terus kita juga tadi kalau menjawab pertanyaan yang sebelum-sebelumnya, kita juga yang soal limit nggak ada limit. Kemudian kita juga ada tuh di list yang tadi Sanjay sempat sebutkan ada 2 source. Kalau kita pengen ngecek, kalau teman-teman pengen ngecek list payment gateway yang aman, yang bersertifikasi, itu Paylabs juga ada di list Bank Indonesia ataupun di asosiasi. Dan kita juga memiliki banyak channel pembayaran. Kita sudah lengkap channel pembayarannya dari mulai yang paling common nih dari dulu kan, yang kalau di episode sebelumnya juga sempat dibahas virtual account, itu kita juga sudah ada, atau sampai yang sekarang lagi hype Kris, itu Paylabs juga ada. Jadi dengan teman-teman bekerja sama dengan Paylabs, itu teman-teman sudah bisa mendapatkan semua service atau semua metode pembayaran yang saat ini tersedia di market atau di servisnya payment gateway. Jangan lupa ya teman-teman, pokoknya kalau ada apa-apa bisa kontak tim kita, nanti kita akan taruh juga di deskripsi. Nah, mungkin kayaknya sih udah nggak ada pertanyaan lagi nih ya. Udah habis, tapi seru juga ya kalau kayak gini. Mungkin nanti boleh deh kita coba lagi nextnya bikin sesi kayak gini lagi kali ya. Boleh, kita coba pengen tahu juga dari sisi masyarakat umum seperti apa sih pendapat mereka. Dan sekali lagi nggak bosan-bosan teman-teman juga kalau mau ada yang ditanyakan atau mau ada topik yang pengen dibahas oleh kita, bisa langsung tulis di kolom komentar ya di bawah. Nanti kita akan coba untuk, ya kalau pertanyaan kita coba untuk jawab ya. Kalau misalkan topik, kita akan coba untuk diskusikan dalam podcast Ngomen. Kita akan coba undang ahli-ahlinya, kemudian pelaku pasarnya juga, supaya nanti topiknya itu bisa dibahas dengan komprehensif. Jadi jangan lupa, pokoknya itu kolom komen jangan dianggurin deh. Kalau mau ada yang disampaikan, sampaikan aja di situ. Terus jangan lupa juga nih, ini kita juga sampai saat ini masih nyari sponsor ya teman-teman. Kalau mau ada yang ditunjukkan di sini nih, ngegantiin ini kan kayaknya udah berapa episode ini. Terus kalau teman-teman siapa tahu mau naruh juga di sini, boleh menghubungi tim kita yang nanti akan ada di kolom deskripsi ya teman-teman ya. Silakan, nanti kita juga akan promosikan produknya teman-teman di podcast Ngomen ini. Gitu teman-teman. Oke, mungkin untuk episode kali ini seru sih. Nah, kita akan coba lagi next time. Kalau misalkan memang ada waktu lagi, nanti kita buat format yang sama ya. Untuk saat ini kita akhiri dulu podcast Ngomen. Sampai ketemu lagi teman-teman. Dah.